Bulan bertabrakan dengan matahari, bintang berjatuhan, bumi mengeluarkan api, gunung-gunung meletus. Lalu awak mau kemana? Lalu mereka bangkitnya itu dengan berkelompok-kelompok. Ada berapa kelompok nanti yang akan bangkit ketika di hari kiamat? Maka semua manusia, mulai daripada Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir nanti menjelang kiamat, bangkit dengan 12 rupa wajah yang berkelompok-kelompok. Wah, agak pedas sedikit apa yuk? Karena supaya ada rasa takut kita di dalam melakukan dosa. Lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat untuk meniupkan trompet yang pertama kali, maka ditiuplah trompet yang pertama, maka hancur leburlah semua alam dunia, begitupun semua yang bernyawa mati pada saat itu. Maka itu disebut dengan hari kiamat. Bulan bertabrakan dengan matahari, bintang berjatuhan, bumi mengeluarkan api, gunung-gunung meletus. Lalu awak mau kemana? Maka ratalah alam dunia pada saat itu. Disebutlah itu dengan hari kiamat. Semua mati, rata alam dunia. Lalu Allah menyuruh lagi kepada malaikat untuk meniupkan trompet yang kedua kalinya. Ketika Allah menyuruh malaikat untuk meniupkan trompet yang kedua kalinya, maka trompet itu ditiup oleh malaikat yang kedua untuk membangkitkan balik manusia-manusia yang mati. Mereka bangkit dari kubur masing-masing. Mereka bangkit daripada di mana mereka awal daripada kematiannya. Maka mereka bangkit dengan 12 kelompok dan rupa wajah dengan kelompoknya masing-masing. Yang pertama, ada kelompok yang bangkit ketika pada saat itu, di mana mereka keluar dari kuburnya untuk bangkit menghadap ke padang mahsyar, dikumpulkan di lapangan yang luas yang disebut dengan padang mahsyar. Maka mereka bangkit kelompok yang pertama ini tanpa memiliki tangan dan kaki. Walaupun ketika hidup di alam dunia dia punya tangan, punya kaki komplit, tetapi ketika bangkit dari kuburnya di padang mahsyar, maka dia tidak memiliki tangan dan kaki. Nah, awak bukan itu kira-kira? Siapa itu? Berkelompok mereka bangkit tanpa ada tangan dan kaki. Kelompok ini komandannya tak siapa? Mengikut tidak memiliki tangan dan kaki. Berkelompok. Lalu bagaimana cara mereka berjalan? Berguling-guling. Lalu siapakah dan apa dosa mereka ketika hidup di alam dunia? Allah berkata di dalam Al-Quran, wal jaridil qurba wal jaril junub. Kata Allah, mereka yang bangkit tanpa memiliki tangan dan kaki ialah yang dimana ketika hidup di alam dunia mereka suka menyakiti kaum muslimin dengan tangan dan perbuatan dan lisannya tadi. Nah, mulai besok jaga-jaga jempol tangan yuk. Seperti itu. Ketika di alam dunia dia menyakiti hati kaum muslimin yang lain dengan lisan ataupun dengan tangan dan kakinya, lalu dia istiqomah
disangka perbuatannya itu tidak dosa, sampai dia tidak bisa bertobat di akhir hayatnya, maka dia akan bangkit dari kuburnya di padang mahsyar dengan tanpa memiliki tangan dan kaki, digiring oleh malaikat, lalu dia berjalan dengan berguling-guling bagaikan bola. Lalu mereka digiring oleh para malaikat di padang mahsyar. Lalu pada saat itu ketika Allah menyuruh malaikat meniupkan trompet yang kedua kalinya, maka terbit juga matahari. Allah menerbitkan matahari yang disebut dengan matahari akhirat. Karena matahari alam dunia hancur berbenturan dengan bulan. Lalu terbitnya matahari itu cuman satu tumbak di atas kepala kita. Apakah tidak kita bisa bayangkan awak yang pada saat ini hidup di alam dunia, matahari jauh daripada kepala kita, kalau tidur tak berasa, tak nyenyak, panas juga, betul kan? Keluar siang bolong, bang, tak ada gas, keluar dulu ke kedai, panas, nanti aja lah sore kan, terasa panas, itu matahari jauh kan? Apalagi nanti. Makanya ukurannya mana? Ukurannya matahari itu ketika awak menengok khotib Jumat memegang tumbak. Nah, itulah ukurannya. Wah, banyak orang yang terbakar kulitnya. Banyak orang yang hangus daripada badannya karena teriknya matahari. Apalagi mereka yang pada saat itu Allah tidak berikan tangan dan kaki, mereka berjalan dengan berguling-guling, tanah pasir panas bawah, atas panas bawah, matahari di atas panas, di bawah panas, maka dia terguling-guling sambil mengelupas semua kulit-kulit dan daging-dagingnya tadi. Jadi kita jaga lisan kita jaga perasaan kawan kita.